Bu, Terdengar ya? Oke. Nah, masalah terkait obat apa aja kemarin yang diajarkan oleh Bu Ita? Yang pertama apa? tepat indikasi, Bu. Ya, kesesuaian indikasi. Yang pertama adalah indikasi. Yang kedua apa yang kedua? Kesesuaian dosis, Kesesuaian dosis. Yang ketiga apalagi? interaksi obat. Interaksi obat. Nah, yang keempat apa? Yang seharusnya diajarkan oleh timnya Bu Puspa? Coba saya ulang lagi ya. Sebentar. Saya ulang lagi kenapa? Karena ini penting. Penting nanti oke, saya search. Nih. Oke, kelihatan ya? Nih, nanti kalau OSC, saya akan bicara tentang OSC dulu, ya. Saya tidak, karena tujuan praktikum kita adalah nanti supaya bisa mengerjakan soal-soal dalam OSC. Nih, ketika di OSC nanti, soal itu ada yang bentuk sederhana yang hanya melibatkan satu DRP. Untuk DRP yang pertama adalah mengenai indikasi, baik masalah obat tidak tepat indikasi atau indikasi yang tidak ada obatnya, gitu. Ya, atau misalnya obat itu kontraindikasi. Jadi itu masalah pemilihan obat. Jadi itu yang harus belajar. Karena ketika nanti DRP, ketika nanti OSC, nanti soalnya mungkin nggak akan cuma satu DRP, bisa lebih kompleks. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan masalah dosis. Dosis itu belajarnya ya kemarin Bu Ita sudah menjelaskan. Dosis itu tuh tidak hanya dosis itu kurang atau dosis itu lebih. Sudah belajar algoritma terapi. Kalau orang yang tukar ke lambung dikasih kombinasi karena Helicobacter pylori berapa lama? Kombinasi obat tukar ke lambung untuk Helicobacter pylori berapa lama? Berapa lama? Berapa lama kombinasi? Kemarin kan sudah kan ya, contoh obatnya klasifikasi adanya apa? Indikasi tidak tepat karena harusnya dia dapatnya bukan ranitidin, harusnya dapatnya omeprazol golongan PPI. Digunakan berapa lama itu? 10 sampai 14 hari, Bu. 10 sampai 14 hari. Berarti di situ adalah lama terapi, ya. Terapinya lamanya itu sesuai atau tidak sesuai, itu yang berhubungan dengan dosis, ya. Jadi dasar untuk tahu DRP ini itu adalah farmakoterapi. Dasarnya, dasarnya farmakoterapi, indikasi, dosis, ya, itu dasarnya farmakoterapi. Yang ketiga, tadi kan pertama adalah masalah indikasi, yang kedua DRP itu adalah masalah dosis, yang ketiga itu bisa adanya interaksi. Nih, interaksi ya, interaksi, terus adanya efek pasien datang ke apotek, nih ya, dengan membawa resep berisi tablet paracetamol dan amoxicillin. Nih, ya. Saat penggalian informasi, pasien swamedikasi minum paracetamol dan CTM. Nih, apa tindakan apoteker? Nih.
karena infeksi. Ya. Kalau kayak gini, kemungkinannya apa ini? Duplikasi, Bu. Apa tindakannya? Menginformasikan pada pasien untuk berhenti minum paracetamol dan CTM-nya itu, Bu. Kenapa? Karena dari resepnya dia udah diberi paracetamol sama amoxicillin. Kalau pasien tetap meminum paracetamol sama CTM, paracetamolnya double, Bu, duplikasi obat. Nah, oke, betul ya jawabannya. Itu ya. Jadi itu sekarang yang diujiankan tidak hanya kelengkapannya ini enggak, tapi rasionalitas juga pengobatan. Makanya kalian ketika nanti ujian, soalnya adalah soal-soal yang sudah umum atau sudah sering ketemu di praktek. Nih. Kalau sekarang kan ini masih praktikum. Praktikum tujuannya hanya mengulang kembali. Tapi nanti ketika PKPA, ketika praktek harusnya sudah mulai belajar. Hal-hal seperti ini umum, tapi kalau enggak nanti jadi salah. Ya, ini sering kejadian seperti ini sering terjadi di masyarakat. Nih, atau misalnya, nih, pasien menerima ini dan mendapatkan loratadin. Nih, kalau ini alasannya sama, jawabannya pasti sama, tapi alasannya berbeda. Kalau CT paracetamolnya kan dia dosisnya double. Kalau CTM dihentikan atau diteruskan? Apa yang dilakukan di sini? Tindakan apotekernya apa ini? Tindakan apotekernya apa ini? Vanontia ada? Vanontia. Iya, Bu. Ya, coba. Kalau Vanon jawabannya apa? Untuk kasus ini jawabannya apa? Adanya duplikasi obat, Bu. Karena Terus, loratadin di sini sebagai anti alergi juga, Bu. terus dia duplikasi sama apa? Sama CTM, Bu. Duplikasi atau polifarmasi? Atau dia duplikasinya? Nah, dua-duanya sama, tapi kan beda golongan. Yang satu dia menyebabkan efek samping ngantuk, yang satunya enggak. Yang ditakutkannya adalah dua-duanya bekerjanya secara apa? Sinergis, tapi dosisnya harus diperhatikan, ya. Jadi ini contoh dari ketidaktepatan masalah DRP karena apa? Ada obat ya yang tidak diperlukan, ada obat duplikasi tadi yang seperti dibilang sama Fanon tadi. Ya, nah ini contoh-contoh soal seperti ini yang harus dikuasai. Ya, ini untuk DRP. Terus kalau dosis, kemarin ada dosis, terus ada efek samping. Efek samping nanti coba efek samping. Kemarin harusnya sudah belajar efek samping. Efek samping obat TBC apa? Etambutol. Gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan. Oke, terus kalau pirazinamid, Sakurat, Bu. hmm? Proksimnya. Hmm? Terus asam urat. Asam urat. Sebelum asam urat apa dulu? Pirazinamid kalau dia menyebabkan nyeri sendi. Kalau cuma nyeri sendi aja apa diobatinnya? Allopurinol. Kalau dia hanya nyeri sendi, kalau allopurinol kalau dia sudah asam uratnya tinggi, ya. Tapi kalau dia hanya nyeri sendi cukup dengan aspirin. Nah itu, ya. Jadi di soal dilihat dalam prakteknya, kalau pasiennya hanya nyeri sendi saja, dikasihnya aspirin. Tapi kalau dia mengalami asam urat, dikasihnya apa? Dikasihnya adalah allopurinol. Oke, kalau isoniazid, hmm? Isoniazid apa? Barusan saya kurang dengar apa? Barusan?
Neuropati perifer, Bu. Ya, efek sampingnya ikut, itu betul, neuropati perifer. Dikasih obat apa? Pyridoxine. Pyridoxine. Nah, itu yang sudah harus bisa dijawab, ya. Dan itu masalah DRP. Cuman kita tidak masukkan di sini karena nanti jadi pembahasannya banyak, ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan atau mengkotak-kotakan pengetahuan. Karena nanti ketika kalian praktek, itu akan nyampur jadi satu, gitu. Ya. Nah, yang sekarang yang kita akan bahas itu adalah mengenai interaksi obat. Interaksi obat ini dia bagian tertentu. Makanya dia dipelajari sendiri. Interaksi obat kemarin, kok salah ini lagi. Oh ya, betul, interaksi obat. Sebentar. Ya, interaksi obat. Interaksi obat itu ada dua macam, kemarin belajar. Ada interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik itu terjadi karena ada perubahan pada atme, pada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua, interaksi farmakodinamik. Interaksinya mengakibatkan perubahan efek. Apakah obat itu menjadi sangat berefek atau sangat menjadi lebih toksik atau obat itu tidak ada menghasilkan efek. Ini ya, itu interaksi farmakodinamik. Kalau farmakokinetik umumnya nanti solusinya adalah jeda waktu. Interaksi farmakokinetik, ya. Tapi belum tentu dia jeda waktu. Jeda waktu kalau dia adalah di bagian absorpsi. Tapi kalau di ekskresi belum tentu. Untuk OSCE itu berikan jawaban interaksi obat sesuai dengan yang ada di pustaka. Ya. Nah, untuk interaksi obat soalnya tidak hanya dalam bentuk cerita. Nanti ada pasien ini enggak. Soalnya nanti ada yang ada pasiennya di situ. Atau kalian membaca soal, terus nanti kalian lakukan komunikasi dengan dokter. Ya. Nah, jadi tahapan untuk melakukan interaksi obat, yang pertama adalah mengumpulkan dan mengkaji informasi. Yang kedua, menentukan derajat interaksi obat. Dan yang ketiga, desain tindak lanjut. Nih. Sebelumnya, saya akan nyediain video dulu. Moga-moga videonya bisa ke ini ya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran suaranya Panggi nggak? Nggak ya? Enggak, Ibu. Bentar. Sudah ada terdengar tadi, Bu. Terdengar ke dia? Oke, coba ya. Oke, kalau ini interaksi obat, di sini lakukan komunikasi antara siapa dan siapa? Pak Anggi di sini. Pasien, dokter, Apoteker dan dokter. apoteker dan dokter. Jadi komunikasi itu tidak hanya antara pasien dan apoteker. Pasien dengan tenaga kesehatan lain itu bisa juga berkomunikasi. Oke ya. Tadi Pak Anggi bertemu dengan dokter, Pak Hirul. Secara bersama dapat menimbulkan informasi yang berakibat meningkatnya efek samping dan berhubungan atau mendorong emosi. Nah, kalau saya masih pada itu ada sesuatu yang terima kasih sekali untuk penyampaiannya. Sama-sama dari jadi dosis sepasating menjadi saldo miligram yang dua. Terima kasih atas keputusan dokter sebelumnya. Sekarang kita berdua di saya gimana? Gitu, kalau saya
ya. Nah, tadi dilihat. Tadi apa namanya? Tadi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan ketika tadi mengumpulkan data dan informasi tentang pasien. Lalu yang kemudian adalah Pak Anggi menentukan, oh ini ada interaksi obat. Hasil interaksinya apa? Terus Pak Anggi memberikan solusi, desain tindak lanjut. Dan untuk ketika di interaksi obat di situ solusinya adalah penggantian obat atau bukan saya ya. Nah, jadi nanti di situ ada desain tindak lanjut ya. Jadi ini adalah tahapan ketika kita mendapatkan atau diminta untuk melakukan analisa mengenai interaksi obat. Kalau yang pertama, mengumpulkan data dan mengkaji informasi pasien. Ingat, pengumpulan data dan informasi bisa dilakukan langsung, tidak langsung. Kalau langsung dari mana? Pengumpulan data langsung kemarin. Pengumpulan data langsung melalui apa? Wawancara, Bu. Ya, melalui wawancara atau interview. Nih. Tapi kalau tidak langsung, Kuesioner, Bu. Rekam medis. Rekam medik, Bu. dari rekam medis. Nih, tidak langsung bisa dari rekam medis, bisa dari resep. Jadi ini, ya, ini yang mengumpulkan data tidak langsung. Jadi kalian melihat rekam medik atau melihat resep. Nih, nanti nih di sini sudah dilihat ya, ada tidak langsung dan langsung. Ketika wawancara, ini yang wawancara tahapannya sama ketika dengan swamedikasi. Tahapan wawancara atau pengumpulan data langsung itu untuk pasien swamedikasi. Untuk pasien yang bawa resep, apa pertama dulu yang harus ditanyain? Apa yang dinilai? Ayo, ketika kalian kemarin resep sama Bu Linda dan Bu Sri, apa dulu yang harus diinin? Administrasi, Bu. Pertama bukan. Ketika misalnya tadi, Pak Anggi, sama apa Pak Anggi tadi? Salam dan perkenalan. Nih. Setelah salam dan perkenalan, apa yang dibahas? Yang dilakukan? Apa yang ditanyain kemarin? Mengkonfirmasi bahwa pasien itu benar dari dokter itu, Bu. Betul, berarti identitas pasien. Nih, tadi ya, kalau ini dia bawa resep, dia antara dokter dan antara apoteker dan dokter tadi. Nah, terus setelah menanyakan identitas pasien, apa yang ditanyakan Pak Anggi lagi tadi? Tadi yang Pak Anggi setelah menanyakan identitas pasien, langsung bilang kan ada masalah. Masalah DRP-nya apa? Identifikasi DRP. Ini yang tadi dilakukan Pak Anggi. Yang berikutnya, memberikan solusi. Nih. Terus minta persetujuan dokter. Nih. Berikut adalah penutup. Nah, ini yang dinilai ketika nanti kalian OSCE. Ketika praktikum, kalau ada masalah dan di situ ada dokter, ada pasien, harus ini. Ini adalah pengumpulan data atau konselingnya, komunikasinya. Ya, jadi nanti ketika praktikum jangan dipisah-pisah. Ini kan praktikumnya DRP, tapi kalau di situ ada dokter atau di situ ada pasien, gunakan ini semuanya. Ini, ya. Jadi ini yang harus dilakukan. Kalau misalnya cuma melakukan satu, ya nilainya nggak akan sempurna. Ya, nanti saya akan tunjukkan untuk contoh dari soal DRP dan cara penilaiannya. Yang berikutnya penentuan interaksi obatnya apa tadi. Dan jangan lupa sebutin mekanisme kerjanya apa. Nih. Yang ketiga, desain tindak lanjutnya. Dilihat dari Stokely di mana? Di bagian tadi, di bagian yang kemarin di bagian manajemen. Nih ya. Nah, untuk interaksi obat secara tidak langsung 4 ini. 4 ini yang akan dilakukan ada di Pustaka Stokely. Ada jeda waktu, ada penyesuaian dosis obat, penggantian obat, dan monitoring efek samping obat. Nih. Tadi ini contoh kasusnya amlodipin dan simvastatin yang Pak Anggi tadi. Nah, saya akan berikan contoh
pembahasannya, pembahasan dan penilaiannya. Penilaian untuk interaksi obat. Sebentar. DRP. Nih. Ini ibuprofen dan ini ya, saya beri contoh ini. Saya beri contoh biar nanti ketika praktikum kalian sudah bisa. Nih, ini contohnya DRP-nya. Ini contoh yang tertera di sini. Ini soal yang tertera. Soal yang tertera adalah ada resep, terus kalian lakukan penentuan masalah resep beserta dengan alasannya, tulis pada lembar kerja, berikan rekomendasi, serahkan pada penguji, komunikasikan dengan dokter. Nih, ya. Nah, ini nanti kertas yang akan diperoleh. Jadi di sini apa alasannya, analisa permasalahannya apa, rekomendasinya apa. Nih. Ini saya akan carikan lagi pekuncinya, penilaiannya. Penilaian kalian OSCE nanti gini. Tadi kan ada berapa soalnya? Soalnya adalah, mana ya soalnya? Soalnya yang depan. Soalnya ada berapa? Penentuan masalah, ya, rekomendasi penyelesaian masalah, sama komunikasikan. Dicatat dulu, coba. Boleh print screen, boleh dicatat. Nanti kalian boleh juga print screen apa yang akan dinilai. Nih, ya, mungkin sudah dijelaskan bahwa OSCE atau nanti itu penilaiannya cuma 3, 2, dan 1. Dan 0. Oke, yang pertama soalnya adalah penetapan masalah. Dari soal ini kemungkinan penetapan masalahnya adalah adanya interaksi obat. Nih, jadi kalian tulis ada interaksi obat, antara obat apa dan apa. Tulis pada lembar kerja. Tulis pada lembar kerja ini. Nih, interaksinya apa dan apa tidak hanya interaksinya antara ibuprofen furosemid, tapi hasil interaksinya ditulis di sini. Terus rekomendasinya ditulis di sini. Oh, nanti disesuaikan dosisnya. Ditulis sesuai dengan pustaka. Nah, yang ketiga, serahkan pada lembar penguji. Nih, serahkan pada lembar penguji, terus komunikasikan dengan dokter. Ketika melakukan komunikasi, tadi komunikasinya harus lengkap. Mulai dari salam, perkenalan, terus nanti mengkonfirmasi pasien, identitasnya, terus memberikan rekomendasi, minta persetujuan dokter, dan penutup. Itu harus ada. Karena apa? Karena penilaiannya nanti seperti ini. Nih, ini ya, ini penilaian untuk OSCE, DRP yang ini. Nilainya cuma 3, 2, 1, dan 0. Nih, kalau misalnya menulis 3 sampai 4, nilainya 3. Hanya menulis 1 dan 2, nilainya cuma 2. Nulis cuma 1, nilainya 1. Nih, padahal kalau misalnya bisa menulis 4-4-nya, nilainya 3. Nih, jadi beda dengan soal esai. Soal esai, kamu cuma nulis 1, ya dikasihnya nilainya 10. Dari 10 jawaban, kamu nulis 2, ya dijawabnya 20. Nulis 3, 30. Kalau OSCE enggak. Nilainya 0, 1, 2, dan 3. Kalau nulis cuma 1, ya nilainya 1. Kalau nulis tapi salah semua, ya nilainya 0. Nih. Nah, yang kedua, solusi. Solusinya semuanya harus dituliskan. Yang ada di pustaka. Di pustaka ternyata solusinya 3, ya tulis 3-3-nya. Kalau nulis hanya 1, ya nilainya 1. Nulis hanya 2, nilainya 2. Nulis 3-3-nya, nilainya 3. Maksimum nilai adalah 3. Nih, baru dilihat komunikasinya. Sudah mengkonfirmasi identitas pasien enggak? Sudah menyampaikan maksud datangnya apoteker ketemu sama dokter, dimasukkan enggak? Konfirmasi enggak obat yang diresepkan, yang yang diberikan oleh dokter. Terus ada informasi rekomendasi penanganannya enggak? Nih. Ini. Jadi ini komunikasi efektif. Kalau tidak terbiasa melakukan komunikasi dari sekarang, ketika nanti OSCE ini akan berat. Nih. Yang berikutnya yang dinilai adalah sikap dan perilaku profesional. Ketika kalian praktikum, ujuk-ujuk, dok, ini pasiennya dia mengalami interaksi obat. Berarti kan melewatkan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Itu nilainya sudah berkurang. Ya. Jadi kalau dilihat untuk OSCE itu sangat berat.
ketika besok kalian praktikum mandiri, umumnya nanti rentangnya di mana? Di nilai 1 dan 2. Jarang yang nilainya 3. Kenapa? Kalau praktikum nggak apa-apa, tapi nanti ketika OSCE nilainya 1 dan 2 rentan untuk nggak lulus. Jadi OSCE nanti sangat berat. Ya, OSCE sangat berat karena apa? Yang dinilai adalah kelengkapan. Dan kami besok pengennya kalian secara lengkap bisa praktikum. Nih, kalau sekarang praktikum nggak sempurna 3 semua nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah PKPA dan ada pengkayaan OSCE, karena ketika OSCE nanti kalian akan jadi jadi sumatif ya, jadi penentuan ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini yang harus kalian lakukan ketika nanti DRP. DRP nggak hanya membaca soal, terus jawabannya apa, enggak. Tapi ada juga komunikasi. Komunikasi tidak hanya dengan dokter, tapi dengan pasien pun juga bisa harus ya. Dan harus selengkap mungkin ketika untuk melakukan praktikum Yanfar ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi yang videonya Pak Anggi tadi. Dengan video ini, jadi nanti kalian tahu, oh kalau ngomong dengan dokter, itu harusnya seperti apa. Perkenalan dirinya kayak gimana, ya. Terus penyampaian maksud dan tujuannya apa. Terus memberikan melakukan identifikasi permasalahan, terus melakukan pemberian rekomendasi, terus nanti memberikan, minta persetujuan perubahan obat, ya, dan penutup. Nih. Ya, dilihat sekali lagi, dipahami, oh harusnya ini yang dinilai sempurna nanti adalah seperti ini. Nilainya 3 semuanya. Oke, saya ulangi lagi ya. Di depan dia, saya ingin mengkonsumsikan semua obat sama pribadi. Ini dari dia. Kalau saya itu, ini kan kalau tidak salah di perkesingan ya. Betul kan, ibu kombinasi orang lebih baik dan mobil baik kemudian datang dari dan ini sama dengan menggunakan informasi yang berakibat meningkatnya mobil dan belum nah kalau biasanya masih pada dulu itu ada sebetulnya ya tentang saja menjadi hukuman banget dengan sesuai dengan salah satu dari terima jadi dosis sama sakit menjadi saldo miligram yang dua ya terima kasih atas yang dokter sebelumnya sekarang ada untuk di bagian saya gimana gitu kalau saya berpikir kalau tidak Ya, nanti mungkin kalau videonya nanti bisa saya share di Google Drive ya. Jadi nanti bisa dipelajari. Tapi yang tadi itu sudah harus bisa menggambarkan, bisa tergambar. Komunikasi tidak hanya dengan pasien. Kalau kemarin mungkin dengan pasien, tapi juga komunikasi bisa dengan dokter atau tenaga kesehatan lain, ya. Nah, untuk besok praktikum, soalnya tiap hari akan ganti, jadi jangan tanya ke hari sebelumnya, soalnya akan ganti. Tiap hari soalnya akan berganti. Soal untuk stasiun DRP dia akan ganti. Ya, saya sudah siapkan 5 soal yang berbeda setiap hari. Jadi kan ada yang dapatnya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu ya. Nanti soalnya akan tiap hari akan berganti. Jadi jangan tanya ke hari sebelumnya soalnya apa. Soalnya baru. Ya. Nah, berikutnya tolong dikerjakan dan ingat, melakukan semuanya, identifikasi, terus membaca pustaka itu di waktunya terbatas. Waktunya, suara saya kecil ya? Suara saya bisa kedengaran nggak? Kecil, Bu. Oh, Ibu suaranya kecil. Harusnya bilang dari tadi ya, jadi biar nggak ini ya. Oke, suaranya terdengar? Jelas. Terdengar, Bu. Nah, tadi ya, kalau yang di video tadi, untuk satu siklus CBT itu waktunya maksimal adalah 9 menit. Dengan 1 menit membaca soal, ya, 9 menit. 9 menit melakukan nanti, melakukan penggalian informasi, terus 9 menit, dalam 9 menit itu nanti juga akan melakukan rekomendasi penyelesaian masalah, sama kalau ada bagian dia komunikasi, dia harus komunikasi dalam waktu 9 menit. Ya, artinya apa? Artinya nanti mohon untuk
dipelajari setiap bagiannya. Saya sudah siapkan, kami dari tim DRP sudah menyiapkan 5 soal, ya. Artinya setiap hari soal akan berbeda. Nih. Dan di sini nanti kalian ada sesi karantina. Artinya supaya tidak tahu nih soalnya apa. Kalau tidak dikarantina, mahasiswa yang paling akhir nanti nilainya paling bagus dibandingkan dengan mahasiswa yang pertama. Dan itu kan nggak fair untuk semuanya, ya. Jadi nanti untuk soal DRP, soalnya setiap hari akan ganti, jadi jangan tanya ke hari sebelumnya karena pasti akan berbeda, ya. Dan soalnya adalah bagian indikasi, ada kesesuaian indikasi, kesesuaian dosis, dan adanya DRP. Ini adanya interaksi obat, ya. Nah, untuk soal interaksi obat, kalian sudah kemarin udah ada contoh kasus, sudah bagus, ya. Biasanya adalah yang pertama lakukan pengumpulan data. Tadi pengumpulan data bisa secara langsung dan tidak langsung. Kemudian tentukan DRP yang mungkin terjadi apa. Terus lakukan desain terapi. Jadi kemungkinan ada 3. Ada 3 soal minimal. Kalau enggak 4 ditambah dengan komunikasi. Ini ya. Nah, untuk membaca Stokely saya ingatkan sekali lagi. Cari yang pertama adalah apa? Baca Stokely pertama apa? Lihat di mana? Lihat di indeks. Baca indeks dulu, dari baca indeks, terus lihat halamannya. Dari halamannya nanti cek langsung di mana. Nah, untuk hasil interaksi, baca langsung bagian ini. Hasil interaksi langsung baca yang bagian mark rises ini ya. Jadi sudah diketahui ada peningkatan kadar plasma dari statin. Nih, ya. Langsung ini adalah hasil interaksi. Ya, terus kemudian ingat kalau misalnya lakukan pengumpulan data dan informasi, ya, berarti apa? Pasiennya apa? Kalau data dan informasi apa? Kalau data dan informasi apa aja yang harus dicek? Apa aja data dan informasi pasien? Pertama apa? Usia. Identitas. Identitas apa aja? Identitas. Nama. Usia, jenis kelamin, ya. Terus setelah identitas apa? Riwayat apa? Kalau pakai resep tanya 3 prime question. Nih. Terus setelah 3 prime question apa yang ditanyain? Pengumpulan data dan informasi ini pertama tanya identitas, 3 prime question, terus tanya Riwayat alergi. riwayat alergi. Sebelum riwayat alergi, Riwayat Saat ini. riwayat sakit dan riwayat obat. Nih, kayak kemarin. Kalau misalnya pernah sakit jantung, kasih. Kalau pernah apa punya riwayat sakit DM, mau dikasih tablet atau sirup, flu, batuk, itu kan pilihannya. Berarti tanya, ya. Riwayat obat, tanya. Biasanya dia menggunakan obatnya apa, gitu. Ya. Terus yang terakhir, riwayat alergi, yang terakhir apa? Adanya apa yang terakhir? riwayat keluarga atau riwayat sosial, Bu? Iya, betul. Ya, berarti ini adalah pola hidup atau riwayat sosial. Ya. Hmm. Oke, nah ini harus ditanyakan. Itu untuk pengumpulan data dan informasi. Kalau misalnya tidak ditanyakan, nilainya nggak sempurna. Ini ada 6 item, berarti harus ditanyakan 6-6-nya. Kalau cuma tanyanya hanya 1, ya nilainya 1. Atau kalau tanyanya cuma 1, ya nilainya 0. Tuh ya. Jadi ada standar minimal untuk penyamaan penilaian. Jadi tadi itu dibuat dalam bentuk tabel atau rubrik seperti itu supaya dosen itu kalau menguji nilainya sama. Jangan sampai oh di sana itu udah lengkap, tapi lengkapnya sebesar apa. Nah itu. Jadi itu ya. Jadi ini untuk pengumpulan data dan informasi tulis semuanya ini. Nah, terus kalau masalah DRP, apa aja yang ditulis tadi? Masalah DRP. Yang pertama apa?
Jawabannya apa? Masalah DRP, jawabannya apa pertama? Tulis DRP-nya apa? Misalnya di situ ada interaksi obat. Obat apa dan apa di sini? Interaksi obat apa? Amlodipin, nih, amlodipin dan simvastatin. Terus jawabannya simvastatin. Kemudian adalah hasil DRP-nya. Kenapa kalau DRP? SWOT gitu loh kalau ada DRP gitu ya. Nah, nih hasil DRP-nya lihat di mana? Lihat di bagian bawahnya sini. Ternyata apa? Oh, ternyata kadar statin plasma bisa meningkat. Terjadi apa? Peningkatan resiko rhabdomyolisis. Nah, ini ditulis di sini. Nih, ya. Hasil DRP berarti adalah kadar plasma. Terjadi peningkatan kadar plasma statin. Plasma dari statin. Resiko peningkatan rhabdomyolisis. Nih. Ini yang harus ditulis. Pada apa? Masalah DRP yang mungkin terjadi. Nih. Terus kalau desain terapi, lihat di mana desain terapi kemarin? Lihat di bagian important and management. Nih ya. Lihat di bagian important and management. Nih. Apa di sini solusinya? Baca di sini. Solusinya adalah coba ya. Di sini. Simvastatin dosisnya diturunkan sampai 20 mg per hari. Jadi terjadi lakukan apa? Penurunan dosis. Penurunan dosis atau peningkatan ya atau dirujuk untuk pergi ke dokter. Jadi itu. Jadi solusinya ditulis. Solusinya apa? Desain terapi, solusinya apa? Tulis. Nanti berikan ke penguji. Jadi itu. Tapi itu harus ditulis lengkap. Kalau nggak ditulis lengkap, gimana? Kalau nggak ditulis lengkap, nilainya juga nggak akan lengkap. Kayak tadi. Dan semua itu harus bisa dilakukan dalam waktu 9 menit. Nih, makanya kemarin kalau ada yang punya masalah mengenai membaca dalam bahasa Inggris yang terbatas, silahkan belajar. Karena nanti ke depannya belajar untuk interaksi obat itu pasti akan berhubungan dengan bahasa Inggris. Nih, ya, jadi itu. Nah, sekarang kita coba soal nomor 1. Silahkan lihat. Kalau yang ini kan harusnya udah bisa ya, karena ini adalah apa namanya penggalian informasi obat untuk penyakit TBC dan ini sudah diberikan di efek samping. Nah, coba identifikasi DRP-nya apa, kemudian tuliskan rekomendasinya apa. Nah, masalahnya apa di situ? Nih. Ini silakan buka bagian 10 menit ya. Coba 10 menit dikerjain, nanti kita diskusikan. Bentar. 10 menit ya, sampai jam 14.20 lah, 7 menit aja. Silakan dikerjakan dulu.
Nah, yang pertama penggalian informasi. Apa yang harus ditanyakan pertama? Berarti. Identitas pasien. Ya, betul. Kan lihat dibaca di soalnya. Pasien datang ke apotik bawa resep nih. Pertama yang dilakukan apa? Sebelum menanyakan identitas, apa yang harus ditanyain dulu? Menanyakan apakah pasien sudah pernah mengonsumsi obat pil KB secara bersamaan dengan ini, Bu, dengan Oke, obat TB-nya. prime question berarti ya. Nah, sebelum prime question, apa yang harus kalian lakukan dulu ketika ada pasien datang? Salam. Salam. Habis salam dan perkenalan diri. Nih. Terus menawarkan bantuan. Nih. Bantuan. Ya, nanti di sini yang kalian lakukan ketika penggalian informasi tadi ada yang dibedakan, ada yang hanya penggalian informasi saja atau nanti masuk ke daerah ini ya komunikasi. Kalau salam dan perkenalan itu lebih ke arah etika. Jadi nanti yang dilakukan harus urut seperti ini, tapi dosen menilainya akan sesuai dengan kelompoknya tadi, gitu ya. Yang tadi, bentar, saya share screen lagi deh. Saya share screen, bukan yang ini. Kenapa? Nih, saya share screen yang ini. Bukan yang ini ya. Saya share screen semuanya deh, biar gampang nyarinya. Desktop. Ini kan soalnya ya. Tidak terlalu banyak. Mana ya tadi ya? Nah, yang ini. Nih, ingat ya. Memang ketika di penilaian kita akan beda-bedakan. Mana yang bagian penetapan masalah, mana yang bagian komunikasi efektif, mana yang bagian sikap dan perilaku. Tapi ketika melakukan praktikumnya nggak masing-masing satu-satu gitu nggak. Ya. Jadi kalau yang ini yang pertama kali apa? Salam dan perkenalan. Praktikumnya urut, tapi nanti yang menilai dosennya. Nih. Oke. Nah, berikutnya yang ditanyain apa lagi? Setelah menawarkan bantuan, setelah prime question, apa yang ditanyakan? Riwayat pengobatan. Riwayat pengobatan. Oke. Riwayat pengobatan. Setelah riwayat pengobatan kok di sini. Setelah riwayat pengobatan, Riwayat alergi. riwayat alergi. Terus apa lagi? Riwayat penyakit, Bu. Riwayat penyakit. Nah, ini tanyakan ya. Setelah alergi tadi riwayat sosial, pola hidup, gitu ya. Nah, ini ditanyakan. Gaya hidup. Ini ditanyakan. Kemudian apa? Setelah salam dan perkenalan kemarin, kalau di bagian ini, di bagian apa? Komunikasi, apa yang dilakukan? Minta waktu untuk menyiapkan obat. Nih. Terus apa lagi yang dilakukan lagi? Kalau ini ada masalah, terus apa yang dilakukan di sini? Penetapan masalah. Penetapan masalah, Bu. Penetapan masalahnya apa? Ngasih tahu pasiennya apa? Penetapan masalah ada apa? Apa di sini tadi? Masalahnya apa di sini? Adanya interaksi. Interaksi obat kan bisa Interaksi. Nah, interaksi obat. interaksi obat apa dan apa? Rifampicin Dan pil KB. Dengan apa? Rifampicin dengan pil KB, Bu. Rifampicin dan pil KB. Apa akibatnya? Menurunkan efek pil KB. Pil KB, Bu. Menurunkan efek pil KB. Nih, terus solusinya apa?
Solusinya menggunakan Ya, kontrasepsi Akan lain kontrasepsi alternatif yang lain. Apa alternatif yang lain? kondom. IUD, IUD non hormonal. Alternatif lain itu adalah KB non hormonal. Honor Nih, non hormonal berarti kan nggak boleh yang lainnya. Atau kalau hormonalnya apa? Kalau KB hanya yang berisi Bagian yang tinggi, Bu. progesteron aja, mini pill gitu. Coba dibaca ya. Nanti dibaca di sana. Nih. Ini yang harus solusinya. Setelah itu gimana? Kalau misalnya komunikasi yang baik, ayo ini gabungan ya, gabungan antara nggak mungkin nanti pasiennya hanya cuman disuruh untuk ngasih informasi cara pakai salep gitu, enggak. Ketika ujian benar itu biasanya gabungan, ya, nggak akan hanya satu bagian. Kita belajar hanya untuk mempermudah biar tahu. Oh, tapi ketika ujian itu gabungan. Oke. Setelah memberikan solusi, minta pasien melakukan pengulangan informasi. iya, meminta pasien informasi. Nih. Terus setelah itu apa? Meminta pasien mengulang informasi? Mengucapkan penutup. Nah, penutup itu apa yang diucapkan ke penutup? semoga lekas sembuh. Semoga Iya, sembuh. semoga lekas sembuh. Nih, ya. Ini minimal. Masih ada data yang lainnya. Jadi nanti kalau udah ngasih ini, penyimpanannya dikasih tahu gitu ya. Terus pasien dikasih brosur ya. Terus nanti meminta pasien untuk apa, mengencourage pasien untuk bertanya. Nah, ini yang akan dinilai ya. Dinilai yang pertama apa? Penetapan masalahnya di sini. Solusinya ini. Terus nanti komunikasi efektifnya mulai dari salam dan ini, etikanya ini. Nah, itu yang dinilai. Yang dinilai ketika OSCE tidak hanya jawaban yang dilakukannya ini aja enggak. Tapi semua yang kalian lakukan, tingkah laku, Lalu pengulangan perilaku itu juga dinilai gitu. Ya. Bisa dipahami bagaimana nanti besok praktikumnya. Praktikumnya tidak hanya mengisi kertas saja, praktikumnya juga nanti diamati kalian gerak laku apa tingkah lakunya bagaimana. Itu. Ya. Jadi nanti mohon besok untuk ketika praktikum mandiri dipersiapkan dengan baik. Kalau dulu biasanya mahasiswa yang rambutnya panjang tolong diikat. Karena kadang-kadang ketika praktikum itu rambutnya udah aut-autan kemana-mana, ya. Jadi tolong untuk besok yang perempuan, yang rambutnya itu panjang atau yang rambutnya apa namanya, yang rambutnya terurai, tolong untuk diikat, untuk rapi, karena kerapian menjadi nilai utama juga, gitu. Nah, waktunya untuk mengerjakan ini adalah 10 menit maksimal. 10 menit nulis sambil ngomong. Nah, besok dievaluasi mandiri, kira-kira saya kelemahannya di mana? Nih. Oke, yang kedua, kira-kira gimana kedua? Ini yang tadi kan, amlodipin dan simvastatin. Soalnya bisa berubah menjadi ini. Kalau tadi kan soalnya dalam bentuk resep, kalau ini soalnya bisa berubah seperti ini. Tapi kan intinya sama. Nih. Ini kalimatnya sudah lebih apa namanya, lebih mudah untuk dibaca, diketahui. Bukan ditulis miopati, nggak ditulis rhabdomyolysis, tapi ditulisnya apa? Penderita mengalami apa? Pasien menderita nyeri otot, memar pada betis dan urin berwarna. Itu adalah ciri dari rhabdomyolysis. Rhabdo itu artinya berwarna merah, mio itu dari otot ya, lisis itu lisis, ototnya memang mengalami lisis gitu. Dan menghasilkan warnanya apa? Rhabdo merah. Nih. Oke, kalau kayak gini ada nggak yang mau melakukan komunikasi dengan saya? Coba, saya sebagai pasien, ada satu mahasiswa sebagai apoteker, silakan mengumpulkan data. Terus yang lain mencatat data informasinya apa saja tadi. Ayo, ada nggak yang berani melakukan komunikasi dengan saya? Nggak apa-apa.
Salah pun nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan lagi sedang belajar. Ayo, ada yang mau saya jadi pasiennya sambil belajar. Kalau sekarang kan hanya saya dan kalian gitu ya. Kalau nanti hanya ada kalian dan dosen, kan sudah pernah praktikum kemarin, praktikum manufar ya, sama seperti itu. Tapi kalian diminta untuk melakukan komunikasi dengan dosen. Beban mentalnya pasti nanti akan nambah di situ. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Oke, kalau tidak ada yang mau mencoba, berarti mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti besok langsung latihan mandiri per kelas. Sudah diberitahukan sama Bu Puspa, nanti praktikumnya kan ada 5 stase ya. Nanti setiap stasinya kalian akan dikasih waktu, nanti langsung 5-5-nya. Untuk di OSCE nanti, bagian Yanfar itu ada 3 stase. Jadi mohon dimanfaatkan besok masing-masing ya. Karena ketika OSCE itu ada 3 station, itu berasal dari Yanfar. 2 station Manfar, 25 ya, 2, 5, 6. Nah, 3 station itu PSF dan PSF dan apa ya kalian ya praktikumnya ya? CNB. Nah, itu. Ya, jadi belajar besok akan ada 3 station yang bisa harus dipelajari, dikuasai ya. Suami dikasih itu pasti, yang 2 itu kemungkinannya adalah DRP atau kemungkinannya adalah DRP pengkajian resep nih ya, konseling dan yang lain-lainnya. Dan itu mohon dipelajari ya. Besok belajar, kalau misalnya nanti kalian belajar ada 9 station, ada station yang mudah untuk dicari nilainya, itu adalah station dari praktikum Yanfar, karena kalian kan nggak butuh alat untuk melakukan komunikasi, hanya butuh latihan sering. Kalau nggak sering berlatih, nanti akan sulit untuk melakukan komunikasi. Jadi besok silahkan lakukan sambil mengevaluasi, kira-kira saya nggak bisa komunikasinya sampai sebatas mana. Gitu. Ya, nanti akan dicek masing-masing mahasiswa bisa nilainya berapa. Nanti boleh tanya ke koordinator nilainya berapa. Totalnya itu satu bagian tugas nilai maksimumnya adalah 3. Kalau ada 3 tugas itu berarti ada 4 yang dinilai. Berarti nilainya maksimalnya 12. Jadi itu. Nanti tolong bisa dilihat nanti kalian dapat berapa persen benernya dari nilai itu. Jadi dari itu bisa tahu, oh saya sebenarnya nggak bisa, cuman kemarin saya malu-malu untuk ngomong. Oh saya sebenarnya nggak lengkap kemarin, nah, nggak lengkapnya bagian apa. Itu boleh ditanyakan ke koordinator praktikumnya. Ya, jadi biar bisa ada perbaikan nanti setelah praktikum, sebelum PKPA, nanti akan ada perbaikan. Jadi itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belajar ya, belajar karena nanti ya. Ada yang ditanyakan? Siapa yang tanya? Bu, izin bertanya yang kasus 1, Bu. Hmm? Kan tadi di kasus 1 itu pasien membawa resep ya, Bu, ke apotik. Hmm. Nah, apa namanya, untuk permasalahannya kan di RP-nya interaksi obat dari Famsin sama pil KB. Nah, itu kan dari resep ya, Bu, kita tahunya. Jadi komunikasi efektifnya kita ke dokter dulu ya, Bu, buat
Nah, konfirmasi di ARP-nya itu. Terus gimana, Bu? enggak. Kalau yang ini kamu butuh konfirmasi ke dokter nggak sih kalau DRP yang ini? Kalau ke dokter kan kalau kamu menurunkan dosis atau kamu mengganti obat. Kalau yang ini menyarankannya apa? Penggantian hormonnya kan, penggantian AKB-nya kan. Kalau pakai KB kondom kan nggak perlu dia pergi ke dokter, gitu ya. Tapi kalau dia mengganti dengan IUD, berarti apa? Dia harus ke dokter untuk memasang IUD, gitu ya. Tapi kalau ini kan kita menyarankannya ini ganti dengan kondom. Selama ibu belum mengganti KB-nya, silakan gunakan kondom. Nanti kalau ibu sudah ganti pil KB-nya pil KB hormonalnya ini menjadi IUD atau apa, baru silakan pergi ke dokter, gitu. Tapi kalau ibu mengganti dengan KB yang isinya mini pil, itu langsung kasih. Kenapa? Karena kan ibunya sekarang minum pil KB. Ya, ingat di peraturan pertama kali harus dengan resep dokter. Tapi kalau yang ulangan nggak perlu dengan resep dokter. Jadi itu. Ya. Jadi sesuaikan soal dengan peraturan dengan soal itu bisa dikomunikasikan di sini. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau tadi yang Pak Anggi, ketika dia kan di instalasi farmasi rumah sakit ya, di instalasi rawat jalan, dia minta persetujuan dokter. Jadi dia minta tanda tangan karena harus penyesuaian dosis. Kalau penyesuaian dosis kan, dosisnya resepnya kan baru kan, dosisnya diganti. Nah itu harus persetujuan dengan dokter. Terutama kalau yang di rumah sakit, biasanya minta resep baru. Gitu. Besok ada 5 soal dari tim DRP. Kalau pengen belajar 5-5-nya silakan tanya ke temennya. Tapi soal hari kedua dengan hari pertama itu nggak akan sama, ya. Hari ketiga nggak akan sama dengan hari 1 dan 2 karena kita siapkan 5 soal buat latihan mandiri. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Terima kasih sudah sudah mau mengikuti. Oh, ini Taufik raise hand. Gimana Taufik? Iya Ibu, izin bertanya Bu, ini mengenai teknis di lapangannya. Ketika kita menganalisis DRP itu bagusnya setelah kita menggali informasi, misal nama, terus dicatat, umur dicatat, ataukah kita gali terus sampai habis informasinya terus dicatat atau gimana Bu? Bagusnya ketika kamu sambil nyatet. Jadi misalnya ibu sudah berapa bulan minum obat ini? 3 bulan. Oh, minum obat 3 bulan gitu. Kalau misalnya mencatat kalau misalnya tanya dulu baru nyatet, kadang-kadang lupa. Ya. Jadi efektifnya ketika nanti ini langsung ketika bertanya sambil nyatet. Sama kan kalau misalnya ada orang pesan makanan, bagusnya gimana? Ketika pesan langsung dicatat kan? Biar nggak lupa. Kalau misalnya kita kita pesan makanannya dulu baru nyatet, nanti kan akan ngulang lagi, kan ngabisin waktu. Jadi bagusnya, oh ya saya pesan teh panas, tulis teh panas, ini gitu. Sama, ketika nanya riwayat alerginya apa, riwayat penyakitnya apa, tulis sambil tanya sambil nyatet, gitu. Ya, tapi jangan cuma ngelihat ini enggak, tapi sekali-kali sambil lihat wajah orang yang diajak ngomong, gitu. Ya, itu prakteknya nanti seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti ketemu lagi besok ya, mulai hari Kamis ya, praktikum mandirinya. Dipersiapkan dulu besok hari Rabu, mandirinya bagaimana ya. Nanti kan bisa sambil belajar, bisa evaluasi saya kurangnya komunikasi di bagian mana. Masih ada waktu beberapa bulan ini untuk bisa diperbaiki sebelum ujian. Kalian berarti nanti ujiannya sekitar bulan Januari. Januari sekarang udah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan lagi ujian. Nggak kerasa ya, udah masuk kuliah, udah 2 bulan. Tinggal 8 bulan lagi ujian. Oke. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Saya tutup. Semoga yang kita pelajari memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Oke, Terima kasih.